Di awal film, kita diperlihatkan seorang master chef bernama Wong Bingyi. Terlihat Master Yi tengah mempersiapkan masakan untuk sebuah acara perjamuan tradisional Cina. Namun, asisten chef Master Yi yang bernama Leng membuat sebuah keteledoran hingga menyebabkan hidangan utama untuk perjamuan gosong. Master Yi kemudian melakukan ritual kecil untuk menggunakan pusaka golok kepala naga. Golok kepala naga ini adalah sebuah pusaka turun-temurun dalam keluarga Master Yi. Konon, di tangan seorang master chef yang hebat, golok kepala naga bisa meningkatkan cita rasa dari hidangan yang dimasak menggunakannya. Untuk membuat hidangan babi rendang yang baru, Master Yi menggunakan golok kepala naga, kemudian membelah daging babi menjadi 2 bagian hanya dengan sekali potong. Hidangan perjamuan akhirnya siap untuk disajikan. Tidak lama setelah para tamu undangan menyantap hidangan yang dibuat oleh Master Yi, tiba-tiba satu persatu mulai merasa sakit perut dan pingsan. Master Yi curiga kalau ada yang sengaja menjebaknya dengan mengganti garam dengan obat pencuci perut. Master Yi akhirnya menyadari bahwa Leng, sang asisten, adalah biang keladi dari semua kejadian ini. Master Yi sangat marah dan langsung menghajar Leng. Akan tetapi, karena Master Yi merupakan kepala chef dan orang yang membuat hidangan tersebut, jadilah beliau yang dituntut harus bertanggung jawab. Master Yi dihukum tidak boleh menggunakan golok kepala naga dan juga harus diusir dari desa. 3 tahun berlalu setelah kejadian itu. Terlihat Master Yi tengah mendatangi sebuah restoran yang bernama Restoran Sam. Restoran ini dikelola oleh 2 wanita bersaudara yaitu Ying dan Jing. Jing sang kakak menyambut kedatangan Master Yi. Kemudian sang adik yang bernama Ying menyeduhkan teh tradisional kepada Master Yi sebagai pendamping memilih menu. Tidak disangka, hanya dengan mencicipi teh yang dihidangkan oleh Ying, Master Yi bisa mengetahui kalau teh itu dibuat dengan 2 air dari sungai yang berbeda. Master Yi kemudian memesan hidangan sup kubis air jernih. Sebuah hidangan sederhana, namun tidak ada dalam daftar menu restoran Sam. Nampak di salah satu meja restoran Sam ada seorang pemuda, yang ternyata pemuda itu juga bisa mengetahui bahan dari hidangan yang disajikan, seperti halnya yang dilakukan Master Yi. Pemuda itu bernama Vanessa. Dia adalah seorang murid lulusan perguruan kungfu yang bertekad untuk menjadi master chef yang hebat. Tujuan Vanessa ke restoran Sam tidak lain untuk menemui Master Sam Waitak untuk mendalami ilmu memasak. Singkat cerita, kepala koki restoran yang bernama Master Sam keluar dengan membawa hidangan sup kubis air jernih yang dipesan oleh Master Yi. Ketika sup kubis itu dicicipi oleh Master Yi, dia mengatakan bahwa hidangan ini jauh dari rasa aslinya. Mendengar hal itu, Master Sam sebagai kepala koki merasa terhina dan mengajak Master Yi untuk bertanding memasak. Jika Master Sam kalah dalam pertandingan itu, maka ia akan mengundurkan diri sebagai kepala koki dan keluar dari restoran Sam. Tapi, jika Master Yi yang kalah, maka Master Yi harus mencuci piring di restoran Sam selama setahun. Master Yi menerima tantangan dari Master Sam, dengan syarat Vanessa harus membantunya memasak sebagai asisten koki. Singkat cerita, kedua Master Chef telah menyelesaikan hidangannya dan tiba saatnya untuk penilaian. Ying dan Jing sebagai pemilik restoran dipilih menjadi juri dalam kompetisi tersebut. Dimulai dengan mencicipi hidangan pertama dari Master Sam, Ying mengatakan hidangan bebek itu sudah terasa lezat pada gigitan pertama. Hidangan itu telah menjadi salah satu hidangan istimewa di restorannya, jadi cita rasanya tidak mungkin diragukan lagi. Tiba saatnya penilaian untuk hidangan dari Master Yi. Mengira bebek panggang Master Yi sudah dingin, Ying langsung mencomotnya tanpa menggunakan sumpit. Namun ternyata tangan Ying malah melepuh. Bebek panggang itu ternyata masih sangat panas seperti baru saja selesai dimasak. Master Yi menjelaskan bahwa daging bebek itu masih sangat panas karena dilapisi menggunakan gula cair. Ying akhirnya tobat dan menggunakan sumpit. Ternyata,
Kelezatannya melebihi hidangan bebek yang telah dibuat oleh Master Sam sebelumnya. Kemudian, beliau mencoba sendiri hidangan tersebut. Setelah itu, Master Sam langsung mengakui kekalahannya. Tidak lama setelah itu, Master Sam mengundurkan diri dan pergi meninggalkan restoran Sam. Di tempat lain, tepatnya di restoran Raja Kanton, terlihat seorang pria bernama Joe sedang mendengarkan presentasi dari beberapa chef tentang menu-menu baru yang akan digunakan restorannya. Tiba-tiba asistennya datang dan memperkenalkan Master Sam yang melamar sebagai koki baru di restoran itu. Master Sam mengatakan kalau dia kalah dalam pertandingan masak melawan Master Yi, sehingga dia harus resign dari jabatan kepala koki di restoran Sam. Mendengar nama Master Yi, Joe sangat marah. Dia teringat kejadian beberapa tahun lalu. Joe kecil melihat ayah dan pamannya yaitu Master Yi bertengkar memperebutkan golok kepala naga. Karena kejadian itu, tangan ayahnya terluka. Di restoran Sam, Master Yi juga menceritakan hal yang sama pada Ching. Dia berkata bahwa kakaknya dulu terluka karena menyelamatkannya. Kakaknya tidak menyalahkan Master Yi atas kejadian itu. Dia punya alasan sendiri untuk pergi dari desa, sehingga dia harus minta tolong pada Master Yi untuk menjaga Joe. Tapi, Joe malah salah paham dan terus dendam pada pamannya hingga sekarang. Vanesh mengetahui Master Sam Muay Thai yang dicari ternyata sudah meninggal, memutuskan untuk menguji kehebatan Master Yi. Ia menantang Master Yi untuk beradu keahlian dalam memotong ikan. Vanesh mulai pertandingan dengan memotong ikan globe. Ikan itu memiliki cita rasa yang tinggi, namun ikan globe merupakan ikan laut dengan tingkat kesulitan memotong yang sangat tinggi. Terlihat skill memotong Vanesh yang sangat lihai, bahkan Master Yi pun mengakuinya. Kini tiba giliran Master Yi untuk unjuk kebolehan. Master Yi milik kingfish, jenis ikan air tawar yang biasa dijadikan sushi oleh orang Jepang. Walau kualitas rasa dari ikan air tawar kalah jauh jika dibandingkan dengan ikan globe, tapi kalau sudah Master Yi yang memotong beda lagi ceritanya. Soal rasa, hasilnya dimenangkan oleh kingfish potongan Master Yi. Itu karena daging ikan yang dipotong terasa lebih kenyal seakan masih segar. Ternyata, Master Yi menggunakan pisau yang didinginkan dengan es batu untuk memotong ikan fish tadi. Vanesh pun mengakui kehebatan Master Yi dan memintanya untuk menjadi guru memasaknya. Awalnya, Master Yi menolak permintaan Vanesh karena Master Yi tidak berminat untuk mengangkat seorang murid untuk saat ini. Namun, karena melihat keteguhan tekad Vanesh, Master Yi pun akhirnya setuju untuk mengajari Vanesh ilmu memasak. Pelajaran pertama dari Master Yi adalah skill memotong. Vanesh mencoba memotong beberapa bahan makanan, mulai dari bumbu hingga sayuran. Tetapi, menurut Master Yi, semua hasil potongan Vanesh salah. Vanesh pun mulai marah dan frustasi. Akhirnya, Master Yi menunjukkan teknik memotong jahe kepada Vanesh. Master Yi memberitahu Vanesh perbedaan seorang koki dan orang biasa dalam memotong bahan makanan. Lanjut pada keesokan harinya, pelajaran masak dari Master Yi. Kali ini adalah menggoreng telur. Master Yi menunjukkan kepada Vanesh cara menggoreng telur agar hasilnya sempurna. Meskipun terlihat mudah, tapi untuk menjadi sebuah hidangan telur yang benar-benar lembut, harus memperhatikan suhu minyaknya dengan teliti. Jangan sampai menggunakan minyak yang sudah mendidih untuk menggoreng telur. Vanesh pun dibuat heran. Kenapa rasa telur goreng saja bisa sampai seenak ini? Pada suatu hari, restoran Sam tengah ramai oleh pengunjung. Tampak dari salah satu meja pelanggan, ada yang menaburi hidangannya dengan paku baut. Pelanggan itu lalu komplain kepada salah satu pelayan, dan teriak-teriak heboh yang membuat pelanggan lain jadi enggan untuk menghabiskan makanan mereka. Melihat fenomena paku dalam hidangan tersebut, Master Yi tahu bahwa ini merupakan sebuah sabotase yang disengaja untuk merusak citra restoran Sam di mata para pelanggan. Pelanggan yang membuat onar itu adalah orang suruhan Master Joe. Mereka memberikan hadiah kepada Master Yi berupa daging babi panggang yang tidak beracun. Master Yi pun paham dengan maksud kedatangan para cecenguk itu pada akhirnya. Karena ulah mereka restoran Sam jadi sepi pengunjung, mereka punya ide agar restoran Sam ramai pengunjung lagi. Mereka melihat iklan di televisi yang ngasih tahu pengumuman kalau bakal ada lomba MasterChef Season 7. Bot yang menang akan dijadikan sebagai chef terbaik di Cina.
Dari situ, Master Yi dan yang lainnya berkumpul untuk membahas lomba MasterChef. Master Yi menyuruh Vanish menggantikannya sebagai chef utama. Beliau percaya kalau Vanish pasti bisa menjadi juara. Hari pertama perlombaan MasterChef Season 7 pun dimulai. Pembawa acara memperkenalkan juara bertahan dari kompetisi MasterChef sebelumnya, yaitu Master Tin dari restoran Raja Kanton. MC mengumumkan, sesi pertama dari perlombaan kali ini adalah membuat hidangan dengan tema pisau. Selain masakan mereka harus enak, para peserta juga harus menunjukkan keahlian lebih dalam memotong hidangan. Perlombaan pun dimulai. Master Tin memutuskan untuk membuat masakan dengan bahan kepala kerbau. Sementara, Vanish terlihat bingung memilih hidangan yang akan dia masak. Samcing yang melihat kalau Vanish lagi galau, kemudian menyuruhnya untuk membuat hidangan 4 unggas keberuntungan. Vanish awalnya ragu dengan usulan Samcing, karena 4 unggas keberuntungan adalah hidangan dengan proses potong-motong daging yang sangat rumit. Vanish menyuruh temannya agar mengambil bahan untuk membuat 4 unggas keberuntungan tersebut. Singkat cerita, semua peserta sudah menyelesaikan masakannya. Tiba waktunya untuk dewan juri memberikan penilaian. Setelah para juri mencicipi semua makanan mereka dan memutuskan bahwa kedua finalis yang berhasil lolos ke babak selanjutnya adalah Vanish dari restoran Sam dan Master Tin dari restoran Raja Kanton. Mendengar hal itu, Master Joe marah besar. Bersama gengnya, ia mendatangi restoran Sam. Di sana, dia dan anak buahnya menghajar Vanish dan Ying lalu mengurung mereka berdua di lemari pendingin. Ketika Master Yi memasuki restoran bersama Ching, tiba-tiba ia disergap oleh anak buah Master Joe yang sudah berada di dalam sejak tadi. Dengan licik, si Joe mengatakan kalau dia sudah mengurung Vanish dan teman wanitanya di ruang pembekuan. Joe sengaja menjatuhkan kunci ruangan itu di dalam kandang ular, yang mana Master Yi hanya punya 2 pilihan. Mengambil kunci itu dengan resiko tangannya akan terluka, atau tidak mengambil kunci itu dan membiarkan Vanish dan Ying mati beku. Untungnya setelah Joe pergi, asisten pribadi Joe yang dulunya adalah asisten koki Master Yi memberikan kunci ruangan pembeku yang asli pada Master Yi. Dia merasa masih berhutang budi kepada Master Yi dan menganggap perbuatan Master Joe ini sudah di luar batas. Keesokan paginya, final lomba MasterChef Season 7 diadakan. Tema untuk babak final kali ini adalah sup dan kemurnian. Vanish berpikir keras, sup apa yang harus dimasaknya? Dia teringat perkataan Master Yi tentang sup kubis air jernih, di mana Master Yi pernah menjelaskan filosofi di balik hidangan sederhana sup kubis air jernih. Sementara Vanish melamun, Master Tin sudah mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk hidangannya, mulai dari peralatan memasak khusus dan bahan-bahan berkualitas tinggi lainnya. Master Tin telah menyiapkan segalanya dari awal. Di sisi lain, Vanish baru mulai memilih bahan untuk hidangan kubis air jernih. Ia mengingat-ingat kembali apa yang telah diajarkan Master Yi kepadanya, mulai dari bahan, cara mencincang, sampai proses membuat air kaldu yang jernih untuk memperoleh cita rasa yang murni. Tiba saatnya penilaian hidangan pertama, yaitu sop Buddha lompat dinding dari Master Tin. Dari aromanya sudah terlihat kelezatannya. Vanish akhirnya menyelesaikan hidangan sop kubis air jernih. Ketika akan dihidangkan kepada juri, tiba-tiba Master Yi datang, memberikan golok kepala naga dan sebuah kotak berisi tahu kotak. Master Yi menyuruh Vanish agar menambahkan tahu tersebut dalam hidangan sopnya. Dengan jurus golok kepala naga, Vanish memotong tahu menjadi lembaran kecil dan menaruhnya di tengah-tengah sop kubis air jernih. Seketika itu, juri yang akan mencicipi sup tersebut tiba-tiba heran karena mendapati sop tahu yang berada di tengah mangkok perlahan mulai pudar dan menghilang. Master Tin yang melihat ekspresi juri saat menikmati hidangan Vanish seakan tidak percaya dan ingin mencicipinya sendiri. Master Tin akhirnya sadar bahwa hidangan yang disajikan Vanish bukanlah sop kubis air jernih biasa. Di hadapan hidangan kubis air jernih, Master Tin mengakui kekalahannya. Ia menaruh topinya lalu pergi dari sana. Semua orang bertepuk tangan dan juara baru MasterChef diumumkan.